kita lanjutkan pelajaran tentang tauhid. Tauhid jamaah rahimani rahimakumullah, ini memiliki pengaruh. Tauhid ini memiliki pengaruh pada diri kita. Apa saja pengaruh tauhid itu jemaah sekalian? Ya. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah, dia memiliki pengaruh-pengaruh, dampak-dampak pada dirinya. Ya. Maka para ulama menjelaskan di antara dampak atau pengaruh tauhid pada diri sendiri dan juga ada dampaknya pada kehidupan masyarakat. Ya. Yang pertama adalah istish'ar halawatad din wal iman fi hayatihi. Jadi orang yang bagus akidahnya, orang yang bagus tauhidnya, dia akan merasakan manisnya agama dan iman ini dalam kehidupannya. Tadi sudah sampaikan. Jadi orang yang bagus tauhidnya, ya, betul-betul ridho Allah jadi Tuhannya, ridho dari Muhammad jadi nabinya, ridho agama Islam jadi agamanya, dia akan merasakan manisnya agama ini, iman ini dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, dzaqatul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Kemudian yang kedua di antara pengaruh tauhid ini jemaah sekalian, syu'urul 'abdi bil amni fi hayat. Manusia seandainya kalau bagus tauhidnya, maka dia akan merasakan keamanan dalam kehidupan. Aman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal ini bagi orang-orang yang bertauhid akan diberikan keamanan. Sering kita sebutkan ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik, kemudian yang ketiga adalah rahatul 'abdi min muskilati as-sa'bah fi hayatihi. Manusia akan tenang ketika menghadapi muskilah-muskilah, permasalahan, problem dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi kehidupan yang sulit, maka Allah SWT akan mudahkan dia. Allah akan tenangkan dia ketika dia menghadapi permasalahan yang sulit, permasalahan yang sangat berat. Allah kasih dia solusi dan jalan keluar. Bukankah Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi, makhraj, solusi dalam setiap problematika, dalam setiap permasalahannya. Dan ketakwaan yang paling tinggi itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan berikan dia solusi dan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, wa min athari tauhid al-istislamul 'abdi li hukmi rabbi. Di antara buah atau pengaruh tauhid pada diri seorang, maka hamba ini akan istislam, berserah diri kepada semua hukum-hukum Allah. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang paling tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tunduk. Karena memang hakikat dari ibadah itu adalah kita tunduk dan menghinakan diri kita kepada Allah. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau orang itu tidak bagus tauhidnya, tidak bagus akidahnya. Ya. Jadi kalau akidahnya bagus, maka dia akan tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya merendahkan diri kepada Allah itu kemuliaan. Dan kita memang cocok kita ini merendahkan diri kepada Allah. Cocok kita ini menghinakan diri kepada Allah. Karena kita ini tidak ada yang kita punya. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita ini lillah, kita ini milik Allah, kepunyaan Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari baru keluar dari rahim ibu kita tidak punya apa-apa. Semuanya itu utuh milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Ya, antumul fuqara'u ila Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh kita. Semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Badan kita, roh kita, kekuatan, kesehatan, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, harta, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya? Nah, apa yang milik kita?
sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak suatu saat untuk mengambilnya. Ya. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada milik kita. Makanya kita ini fakir. Maka Allah sendiri yang menjuluki kita. Allah yang menggelari kita dalam Al-Qur'an, antumul fuqara'u ilallah. Kalian inilah fakir. Fakir lebih bawah lagi daripada miskin. Lebih bawah lagi daripada miskin, fakir. Makanya ada istilahnya miskin, ada istilahnya fakir. Yang lebih parah keadaan itu yang fakir. Kita ini fakir. Antumul fuqara. Ini Allah yang menggelari kita. Ya, semua milik kita. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sombong, tidak mau tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taslim, tidak mau kita menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang tidak layak sekali. Ya. Contoh misalnya orang mau pergi, dia saya titip harta saya ya, saya titip mobil saya titip kunci rumah, saya titip segalanya, saya mau pergi sekitar 1 tahun misalnya. Terus kita orangnya yang punya suatu saat datang mengambil, tidak kita kasih, tidak tahu diri namanya. Padahal itu miliknya dia, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada kita itu milik Allah. Ya, terus Allah Subhanahu wa taala minta kita agar kita tunduk, agar kita beribadah. Terus kita tidak mau beribadah, maka ini sesuatu yang tidak layak. Makanya merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah itu adalah suatu keistimewaan. Karena memang tepat sekali, cocok kita merendahkan diri kepada Allah. Karena kita ini adalah dhaif, ya, kita ini lemah, tidak punya apa-apa. Kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita ingat. Ini orang yang bertauhid, dia tidak malu-malu untuk menundukkan dirinya, merendahkan dirinya ya kepada Allah. Apa kata Allah, dia terima. Ya. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuluhu ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu, orang-orang bertauhid itu, ya, ucapannya apa? Ketika Allah mengajak terhadap sesuatu, apa katanya? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami patuh taat. Itu orang beriman, orang bertauhid. Semua terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak cocok, enggak layak, enggak pantas bagi orang-orang beriman itu kalau Allah sudah memutuskan dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, kemudian dia milih urusan yang lainnya. Tidak pantas sekali. Makanya oleh itu orang yang bertauhid adalah orang yang paling terdepan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu farhul 'abdi bittisalihi bi rabbih. Jadi orang yang bertauhid itu dia senang, dia merasa tentram ketika berhubungan dengan Allah. Jadi orang yang bertauhid, orang yang tanda-tanda atau buah manfaat dari tauhid itu ketika dia berhubungan dengan Allah itu tenang. Ya, tidak merasa risau. Ya. Ketika dia sholat, dia tenang. Tenang dia sholat itu. Ya. Tidak maunya cepat selesai saja. Ketika imam agak tinggian bacanya, satu di belakang. Ya. Jadi orang bertauhid dia tenang ketika berhubungan dengan Allah. Ini jadi orang yang akidahnya bagus. Ya. Nabi SAW selalu menenangkan dirinya dengan sholat. Dia mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, coba tenangkan kita dengan sholat itu. Artinya ketika mau waktu azan, suruh cepat azan agar sholat. Arihna bis sholat, tenangkan kita dengan sholat. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak tidak ingin cepat-cepat sekali. Tidak merasa nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada apa? Ya. Jadi orang yang beriman, orang yang bertauhid itu dia ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika dia beribadah, ketika sholat, ya, ketika dia berzikir, ya, ketika dia menuntut ilmu. Pokoknya dalam kondisi ibadah dia ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ciri-ciri orang yang bagus akidahnya, orang yang mendapatkan buah dari tauhid itu, dia merasa tentram ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa berat kapanpun, di tengah malam dia tidak berat. Ya.
ketika pekerjaan apapun sedang laris-larisnya pembeli misalnya, kalau sudah waktu sholat tinggalkan segera, ya, sholat. Ya, itulah orang-orang yang tanda-tanda buah dari tauhid itu ada pada dirinya. Dia utamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu untuk kita mengetahuinya. Kemudian yang terakhir adalah takhlisul abdi minal ubudiyah li ayyi ahadin siwallah subhanahu wa ta'ala. Di antara buah dari tauhid itu, ya, buah dari tauhid itu adalah memerdekakan seorang hamba dari peribadahan selain Allah. Jadi akan membebaskan seseorang itu dari perbudakan selain Allah. Ya, akan dibebaskan. Karena apa? Karena kesyirikan itu merusak akal. Merusak akal. Allah berikan kita akal itu untuk kita berpikir. Namun kalau diikuti kesyirikan itu rusak akal kita. Ini dia cari batu, kemudian dia pahat, bentuk dengan sebuah patung, dia mintai. Padahal pembuatnya itu lebih bagus daripada batu itu. Dia sembah, dia minta, jadikan wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah pohon, dia datangi karena dia dengar ini pohon keramat, ada isi dan apanya. Setiap lewat harus izin dulu. Kalau dulu kita bertabe dah itu. Ya, kalau dulu kita bilangnya itu? Spok bang gerak, apa tahu di sini apa itu? Ya. Artinya izin dulu. Padahal ini pohon, seandainya kalau dia tebang, dia mau patahkan, tidak ngelawan deh. Ya. Namun karena sudah akalnya dirusak, makanya ini dia. Akal itu dirusak sama kesyirikan. Ya. Akal dirusak sudah. Ya, maka ini tauhid ini datang untuk membebaskan, ya, untuk memerdekakan dari perbudakan atau peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini datang, tauhid ini membebaskan semua orang dari hal-hal itu. Ya. Makanya orang-orang Quraisy dulu seperti itu dia. Ketika mau safar dia bawa Tuhannya, batu kecil. Ya. Dia bawa. Nanti di tengah jalan dia lihat ada batu yang lebih bagus, dia buang yang tadi itu, diambil ini. Gonta ganti Tuhannya itu. Itu orang-orang Arab dulu seperti itu disebutkan dalam buku-buku akidah seperti itu. Gampang sekali gonta ganti. Makanya akalnya di mana? Tidak benar. Ya, akalnya rusak dia. Jadi akidah ini kesyirikan ini merusak akal. Ya. Jadi merusak akal. Allah yang kasih kita nikmat, Allah yang kasih kita segala-galanya, ya. Kemudian rusak dia. Makanya banyak Allah menghitab dalam Al-Quran, afala taqilun. Kenapa kalian tidak berakal? Ini menunjukkan sebenarnya akal itu kalau dia sejalan dengan Al-Quran itu bersih akal itu. Namun kalau sudah digabung dengan kesyirikan, rusak ya akal. Makanya Allah katakan di afala taqilun. Kenapa kalian tidak berakal? Ini yang ngasih rizki Allah. Kalian ditanya siapa yang menciptakan kalian? Bilangnya Allah. Ini orang kafir dalam Al-Quran disebutkan ketika ditanya. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Ya, siapa yang ngasih rizki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Ya. Kenapa Anda sembah Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya kata Allah Subhanahu afala taqilun, kenapa kamu tidak berakal? Ini menunjukkan orang-orang yang dia itu melakukan kesyirikan, memberikan ibadahnya kepada selain Allah, berarti tidak menggunakan akalnya. Tidak berakal dia. Rusak akalnya. Karena memang syirik ini merusak akal. Makanya datanglah Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT memperbaiki manusia ini. Innama bu'ithtum liutammima makarimal akhlaq. Kata Rasulullah SAW, hanyalah aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, terutama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar lurus. Ya. Karena akidah tauhid datang untuk meluruskan, ya, bukan untuk membuat orang menyimpang. Ya, namun sebagian orang sekarang yang mereka dengan kejahilannya atau hawa nafsunya, ya, mengatakan bahwasanya akidah
tauhid ini memecah belah umat. Ya. Tauhid ini membuat perpecahan. Ya. Mereka tidak lihat sejarah bagaimana tauhid bisa menyatukan umat. Coba lihat sejarah Nabi SAW. Awalnya mereka orang-orang kafir dulu pecah belah, ya, saling bunuh antara satu dengan yang lainnya, sulit didamaikan. Ya, maka apa? Datang Rasulullah SAW, berdamai mereka. Ya, berdamai mereka. Ya, disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah, jadi bisa didamaikan dengan apa? Dengan akidah yang benar, dengan tauhid. Ya. Apakah ini dikatakan ya tauhid memecah belah umat? Ya, kalau memecah belah antara hak dan batil benar, karena tauhid tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Tauhid ini akan sejajar dengan kebenaran. Nah, tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan di mas kalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla.